Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qa'ili fi mahkami kitabihil mubin. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين والصلاة والسلام على خاتم نبيه محمد الرسول الأمين قائد الغر الميامين القائل من يريد الله به خيرا yufaqihu fiddin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi alladhina amilu ala nafsi hadha ad-din bil hujjati wad dalilil wadihil mubin amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in, kembali kita mengkaji rukun-rukun salat yang walaupun rukun, walaupun tiangnya sholat, namun ternyata di dalamnya tetap ada perbedaan pandangan ulama. Jadi rukun sholat termasuk usulul fikhi, sendi dasar fikih. Jadi ternyata perbedaan itu nggak cuma di furu', nggak cuma di cabang, di perkara sunnah enggak, bahkan perkara pokok pun ada khilafiyah. Enggak cuma di fikih, di usuluddin, di akidah pun kita ketahui ada perbedaan pendapat. Bahkan sesama umat yang meyakini dirinya ahlus sunnah itu pun ada beda-beda pendapat. Yang jelas kita tahu berkali-kali disampaikan bahwa adanya perbedaan pendapat sudah muncul semenjak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan berlanjut sesaat beliau wafat. Itu sudah muncul perbedaan pendapat. Kalau para sahabat yang hidup semasa dan jumpa dengan Rasul, banyak mereka ngaji kepada Rasul, itu pun ada perbedaan pendapat. Apalagi tabi'in yang selanjutnya ngaji kepada sahabat Nabi. Antara sahabat Abdullah bin Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, Abdullah bin Mas'ud, dan banyak yang lainnya, tidak dalam segala hal mereka sama. Walaupun ada hal-hal yang sebelumnya mereka beda, begitu sahabat karena cinta ilmu, mereka mengklarifikasi, selanjutnya mereka tahu, oh ternyata itu. Dan itu bisa dimaklumi karena ketika Rasul menyampaikan ilmu, ketika Rasul melakukan sesuatu, tidak otomatis sesuatu itu dilihat oleh
seluruh sahabat. Contoh ketika Rasul sholat sunnah sesudah sholat asar. Sebelumnya sahabat Abdullah bin Abbas, bahkan sahabat Umar bin Khattab itu keras banget. Siapapun kalau ada umat Islam, kalau ada tanda-tanda mau sholat ba'diyah asar, oleh beliau akan diusir, dilarang. Selanjutnya mereka dapat informasi bahwa Siti Aisyah radhiyallahu anha atau radhiyallahu anhuma mengerjakan sholat sesudah asar. Dan informasi ini kuat. Lantas sahabat Abdullah bin Abbas dan yang lainnya ngutus Quraib Maula Ibnu Abbas, mantan budak yang dimerdekakan oleh sahabat Ibnu Abbas, untuk nanya langsung kepada Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Ketika sampai ke sana, sampaikan salam dari kami, dan selanjutnya sampaikan pertanyaan kami. Kami tahunya Rasul melarang sholat sesudah asar. Kok kami dapat kabar bahwa Tuan Bunda Aisyah kok mengerjakan 2 rakaat sesudah asar? Sang utusan berangkat, salam disampaikan, pertanyaan pun diajukan. Jawaban Siti Aisyah, tanyalah kepada Ummu Salamah. Hanya sang utusan pulang dulu ke yang utus. Semuanya disampaikan. Ternyata yang utus sahabat Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Ya udah kalau gitu sekarang kamu temui Bunda Ummu Salamah, sampaikan salam kami dan ajukan pertanyaan kami. Singkat cerita, Ummu Salamah, ini hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain, menceritakan bahwa pada mulanya aku pun tahunya Rasul melarang sholat sesudah asar. Tapi suatu hari ketika aku sedang banyak ketemuan kaum wanita, Rasul pulang dari sholat asar di masjid, Rasul pulang ke rumahku. Rasul mengerjakan sholat 2 rakaat. Seorang budak wanitaku, aku suruh, coba kamu berdiri di samping Rasul. Sampaikan pertanyaan, sampaikan pada Rasul bahwa Ummu Salamah mengajukan pertanyaan ini. Kalau selanjutnya Rasul ngasih isyarat supaya kamu mundur, kamu ya mundur. Ternyata betul, ketika budak wanita utusan Ummu Salamah mendatangi Rasul, pertanyaan disampaikan, Rasul kasih isyarat supaya dia mundur. Selesai sholat, Rasul menemui langsung Ummu Salamah. Kamu menanyakan 2 rakaat yang barusan aku kerjakan. Tadi selepas zuhur datang qabilah, beberapa orang dari qabilah Abdul Qais. Mereka hendak masuk Islam. Aku sibuk dengan urusan mereka hingga ba'diyah zuhur nggak sempat aku kerjakan. Masuk waktu asar. Di waktu asar ada kemungkinan Rasul kerjakan qabliyah asar karena beliau menganjurkan itu. Lalu beliau kerjakan sholat asarnya, pulang ke rumah. Nah, yang barusan aku kerjakan itu adalah ba'diyah zuhur. Dari situ sahabat yang semula keras melarang siapapun yang habis asar sholat dicegah, mereka jadi berubah. Oh, ternyata Rasul pun melakukan. Walaupun selanjutnya pendapat ulama belakangan ada yang bilang itu khusus buat Rasul. Mayoritasnya tidak berkata seperti itu, karena nggak ada qarinah bahwa itu khusus untuk Rasul. Ketika satu amalan tidak dikhususkan untuk Rasul, maka itu pun berlaku untuk umatnya. Artinya kita yang istiqomah ngerjain ba'diyah zuhur, suatu saat karena satu dan lain hal kita nggak ngerjain, asar masuk, selesai asar boleh kita kerjakan. Tapi kalau selama ini ba'diyah zuhur nggak pernah kita kerjain, tiba-tiba mendadak timbul keinginan itu timbul sesudah asar. Ya, ini kalau dalam pandangan saya sebaiknya itu jangan. Mengawali amal soleh jangan di waktu yang tidak umum, di waktu yang dilarang. Ketika selanjutnya sudah istiqomah,
Tanda-tanda istiqomah, sekali kita nggak ngerjain ada perasaan nggak enak, itu sudah tanda istiqomah. Orang nggak ngerjain tahajud, nggak ada perasaan nyesel apa, berarti dia belum istiqomah dalam tahajudnya. Tanda istiqomah dalam tahajud, ketika suatu saat dia halangan nggak bisa ngerjain ada perasaan nyesel, berarti jiwa istiqomah dalam tahajud sudah ada dalam dirinya. Jamaah dari Allah wa yakum ajma'in. Wahtalafu fil qira'atil wajibati fis shalah. Ini para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan bacaan wajib di dalam sholat. Bacaan wajib. Fara'a ba'duhum annal wajiba min dzalika ummul Qur'an liman hafidhuha. Sebagian ulama berpandangan bahwa sholat yang wajib dibaca adalah ummul Quran, Al-Fatihah, bagi orang yang hafal. Wa anna ma'adaha laisa fihi tauqitun. Sedangkan bacaan lain di luar Al-Fatihah itu enggak ada ketentuan baku. Enggak ada ketentuan sholat subuh harus baca ini setelah Al-Fatihah, sholat Jumat harus baca ini, enggak ada ketentuan baku. Walaupun memang kita ketahui Rasul ada surah-surah tertentu yang rutin beliau baca di sholat-sholat tertentu. Sholat Jumat beliau lebih sering, kalau enggak Al-A'la Al-Ghasyiyah, Al-Jum'ah Al-Munafiqun, lebih sering, tapi enggak selalu. Sholat witir beliau 3 rakaat terakhir Al-A'la, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Riwayat lain dhaif tambah Al-Falaq, An-Nas. Itu yang sering. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa meskipun Rasul sering membaca surat ini di sholat ini, tidak lantas itu menjadi ketentuan baku harus begitu, enggak. Adapun ada yang menilai sunnahnya sholat Jumat baca surah ini, ya silahkan saja. Sesuatu yang sering diulang-ulang oleh Rasul, memang mayoritas ulama menilainya itu masuk kategori sunnah. Ketika kadang Rasul lakukan ini, kadang ini, beda-beda, mereka ada yang menilai silahkan pilih salah satu, atau kedua-duanya menunjukkan sunnah, atau bahkan dua-duanya tidak sunnah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Jadi sebagian ulama berpandangan dalam sholat bacaan yang wajib dibaca diantaranya Al-Fatihah, Ummul Quran, bagi yang hafal. Selain Al-Fatihah, surat apapun mereka menilai tidak ada ketentuan baku. Ulama yang berpandangan ini itu pun masih beda-beda lagi. Wa min haula'i man aujabaha fi kulli raq'atin. Di antara ulama yang berpandangan bahwa yang wajib dibaca Al-Fatihah, ada yang berpandangan wajib Al-Fatihah di semua rakaat. Wa minhum man aujabaha fi aksaris shalah. Ada yang berpandangan tidak di semua rakaat. 4 rakaat, 3 rakaat baca Al-Fatihah, rakaat yang keempat yang enggak baca Al-Fatihah, itu sudah cukup. Wa minhum man aujabaha fi nisfis shalah. Ada yang berpandangan Al-Fatihah wajib di separuh salat, 4 rakaat, 2 rakaat Al-Fatihah, 2 yang lainnya tasbih atau surat yang lain. Bahkan wa minhum man aujabaha fi raka'atin minas shalah. Ada yang berpandangan kita salat 4 rakaat, 1 rakaat baca Al-Fatihah, yang lainnya tidak, itu sudah cukup. Jadi pandangan pertama, Al-Fatihah itulah bacaan yang wajib dalam sholat dan wajib dibaca di semua rakaat sholat. Siapa yang berpandangan seperti ini? Bil awwali qala Syafi'i wa hiya ashhadul riwayati an Malikin. Ini pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga ini riwayat yang paling masyhur dari Imam Malik. Jadi pandangan yang dinasabkan ke Imam Malik, Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Tapi dari Imam Malik ada pandangan berbeda, ada riwayat lain tapi nggak masyhur, bahwa kata beliau
annahu in qara'aha fi rak'atain min ar-rubaiyati aja'athu. Ketika orang sholat 4 rakaat, 2 rakaat baca Al-Fatihah, 2-nya lagi tidak, itu sudah cukup. Ini juga ada riwayat dari Imam Malik. Tapi masyhurnya pandangan Imam Malik sama seperti Imam Asy-Syafi'i, rakaat wajib di setiap Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Lalu yang berpandangan bahwa 1 rakaat baca Al-Fatihah yang lain tidak, itu pun cukup. Wa amma man ra'a annaha tajzi fi raka'atin faminhum Al-Hasan Al-Basri wa katsir min fuqaha'il Basrah. Di antaranya ulama tabi'in. Ulama tabi'in yang diasuh oleh Ummu Salamah, Hasan Al-Basri. Beliau berpandangan sholat 1 rakaat baca Al-Fatihah itu sudah cukup, meskipun rakaat yang lain tidak membaca Al-Fatihah. Dan banyak ulama-ulama Basrah Irak berpandangan seperti beliau. Imam Malik, Imam Syafi'i nyaris sama, Al-Fatihah wajib dan wajibnya di setiap rakaat. Bagaimana ulama yang lain? Waqala Abu Hanifah, ulama mazhab 4 yang paling sepuh, Imam Abu Hanifah, beliau berkata, fal wajibu indahu innama huwa qiraatul Qur'an. Pandangan beliau, orang sholat wajib baca Quran. Wajib baca Quran ayya ayatin ittafaqat an taqra'a. Ayat apapun, meskipun bukan Al-Fatihah, yang penting ayat Quran. Imam Abu Hanifah sama sekali tidak mewajibkan Al-Fatihah, yang penting baca Al-Quran. Wa hadda ashabuhu fi dzalika salasa ayatin qisari. Dan ulama-ulama yang mengikuti beliau menjelaskan batasan ayat yang dibaca minimal 3 ayat pendek. Seringkali kalau disebut sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah, yang dimaksud Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad. Ini 2 murid utama beliau. Jadi ulama Imam Abu Hanifah, ulama-ulama yang mengikut mazhab Hanafi membatasi yang wajib itu yang penting ayat Quran minimal 3 ayat pendek. Aw ayatin tawilatin mislu ayatin dain. Atau ayat 1 ayat tapi panjang. 1 ayat tapi panjang itu minimal. Bagaimana kalau ayat 1 ayat dipotong, rakaat pertama baca cuma 1/3, kebetulan ayatnya panjang banget. Rakaat kedua 1/3 lagi, rakaat ketiga 1/3 lagi. Boleh atau tidak? Saya lebih baik beranggapan tidak boleh. Beranggapan tidak boleh karena saya belum tahu ada nggak contoh dari Rasul 1 rakaat setelah Al-Fatihah cuma baca sepotong ayat. Dulu saya ingat di sini waktu sholat tarawih, mungkin hari keberapa belas, sampai di ayat terpanjang, ayat tentang hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi. Waktu itu dipotong jadi berapa rakaat. Selesai sholat saya tanya, Mas, tadi kenapa nggak 1 ayat diutuhkan kepanjangannya? Iya Pak, kalau merasa kepanjangan sebaiknya ayat yang terlalu panjang dilewat saja. Atau kalau niatnya untuk hatam 1 Quran, baca di luar sholat, sholatnya baca ayat berikutnya. Jadi ulama
Mazhab Hanafi termasuk Imam Abu Hanifahnya sendiri berpandangan sholat tidak wajib Al-Fatihah, yang penting baca Al-Quran. Dan dijelaskan oleh murid-murid beliau, baca Al-Quran itu kalau 3 ayat minimal 3 ayat pendek atau ayat panjang yang kurang lebih setara dengan 3 ayat pendek. Kemungkinan ulama madhab Hanafi menganalogikan, mengkiaskan ke surat terpendek di Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat. Wahada firraq'atainil awlayaini. Ulama Abu Hanifah, kewajiban baca Al-Quran itu cuma di rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga bagaimana dan selanjutnya? Wa amma fil akhirataini fa yustahabbu indahu tasbih fihima dunal qiraat. Pandangan ulama mazhab Hanafi, di rakaat ketiga dan atau keempat sunnahnya membaca tasbih, bukan baca Quran. Wa bihi qala al-Kufiyyun. Demikian juga ulama-ulama Kufah, pandangannya sama seperti beliau Imam Abu Hanifah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Wassababu fi hadzal ikhtilafi ta'arudul asari fi hadzal bab wa mu'aridatu dhahiril kitabi bil asar. Perbedaan pendapat ini muncul dipicu oleh adanya hadis yang satu dan hadis lain seolah bertolak belakang. Ada 2 atau 3 hadis yang seolah bertolak belakang, dan juga adanya hadis-hadis yang berbeda dengan Al-Quran. Itu yang menjadikan ulama menyimpulkannya berbeda. Dalam perkara ini hadis-hadisnya pertama hadis Abu Hurairah As-Sabiq, hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah tentang seseorang yang sholatnya buruk, yang oleh Rasulullah ditegur, ulangi sholatmu, kamu belum sholat, sampai 3 kali, dan pada akhirnya si sahabat yang sholatnya buruk itu minta diajari sholat yang benar. Beliau berkata, walladzi ba'asaka bil haqq ma uhsinu ghaira fa'allimni. Demi Allah yang mengutusmu untuk mengajarkan kebenaran, aku nggak tahu sholat yang lebih baik dibanding 3 kali sholat yang tadi aku kerjakan, tolong ajari aku. Nah, di situ Rasul ajarkan dengan jelas. Kata beliau, idza kunta ila sholati fa'asbigil wudu. Jika kamu akan mengerjakan sholat, pertama kali ingat, sempurnakan wudumu. Jangan terburu-buru jika akan menyebabkan wudu tidak sempurna. Kita masih dianugerahi air berlimpah, menyempurnakan wudu sangat mudah. Andaikan suatu saat Allah uji kita dengan air yang sangat sulit, di saat air berlimpah kita sempurnakan wudu kita, di saat sulit kita wudu nggak sempurna banget, tapi kita upayakan untuk sempurna, insya Allah Allah memaklumi. Nasihat Rasul pertama, jika kamu akan sholat fa'asbigil wudu, sempurnakan wudumu. Ini sering kalau kita perhatiin anak-anak remaja, sering mereka berjamaah, imam sudah takbiratul ihram, mereka masih ngobrol. Begitu imam sudah mulai membaca surah selepas Al-Fatihah, mereka wudhu. Ini kalau nggak hati-hati, begitu imam lakum dinukum, mereka buru-buru langsung masuk. Saya kalau mengalami hal itu, saya baca surah hampir selesai, kok kedengaran suara keran ngucur anak-anak wudhu, saya berangkat ruku tidak saya suarakan. Allahu Akbar. Karena jamaah yang sudah ada di masjid pasti melihat saya.
Tujuannya supaya anak-anak nggak terburu-buru dengan wudhunya. Begitu i'tidal baru saya Allahu liman hamidah, saya kencangin. Imam harus sensitif. Itu sunnah Rasul. Walaupun contoh yang terjadi di masa Rasul bukan di kasus wudhu. Kasus Rasul niat mau baca surah yang panjang, tiba-tiba ada seorang anak nangis jerit-jerit. Rasul membayangkan bagaimana perasaan ibunya. Keinginan beliau membaca surah yang panjang sontak diganti dengan ayat yang super pendek. Selesai sholat Rasul ngasih tahu alasannya. Jadi imam harus sensitif dengan kondisi makmumnya. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Dalam sholat, dalam pemerintahan, imam, pemimpin harus sensitif kepada yang dipimpinnya. Kalau kita ambil pelajaran dari sholat berjamaah, imam sholat yang nggak sensitif dengan makmumnya itu imam yang paling dibenci oleh Rasul. Kesimpulan dibencinya saya ambil dari kisah sahabat Mu'ad bin Jabal, hadis Bukhari Muslim. Ketika beliau menjadi imam, beliau tahu ada jamaah lewat musafir, tapi beliau jojong aja baca surah panjang. Akhirnya sejamaah memutuskan mufaraqah, pisah dari jamaah, melanjutin sholat sendiri. Selesai sholat adanya jamaah yang seperti itu oleh jamaah lain dilaporkan ke imam. Si imam langsung komen. Itu tanda-tanda munafik itu. Masa timbang sholat jamaah kok nggak betah? Tanda-tanda munafik. Gibahan dari si imam bahwa itu tanda munafik sampai ke telinga si sahabat tadi. Suatu hari ketika Rasul sedang bercengkrama dengan beberapa orang sahabat, di antaranya ada sahabat Mu'ad bin Jabal. Orang tadi datang ngadu ke Rasul, ya Rasul, suatu hari aku mau berangkat ke kebunku, ada sholat jamaah, aku mampir, aku ikut, ternyata imamnya bacaannya panjang. Karena waktu mengairi kebun itu terbatas, kesiangan dikit air sudah habis, aku putuskan untuk keluar dari jamaah. Ya, aku digunjing, dibilang munafik. Saat itu Rasul marah. Kata sahabat Anas, baru ini aku melihat Rasul memberikan nasihat dengan raut muka memperlihatkan kemarahan. Dengan kalimat yang keras, ada beberapa versi redaksi, afattanun anta ya Mu'ad. Redaksi yang lain, afatinun anta ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, apakah mau jadi tukang fitnah? Rasul lanjutkan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Jika kamu ditunjuk jadi imam, ringankan. Ini perintah Rasul. Ringankan. Fa inna fi mudha'if wa qabal kabir wa dzal hajah. Karena di antara makmummu ada kemungkinan ada orang yang fisiknya lemah, ada yang sedang sakit, ada makmum musafir yang mampir terburu-buru harus lanjutkan perjalanan. Wa idza shalla wahdahu falyutawwil masa'a. Sebaliknya kalau dia sholat sendiri silakan sepanjang dia mau. Nah itu kalau ada orang sholat sendiri, kita perhatiin 2 rakaat cuma 4 menit. Begitu jadi imam 2 rakaat 10 menit, ini kembali. Jadi Rasul mengajarkan, ketika kamu akan mengerjakan sholat, fa'asbigil wudu. Pertama kali sempurnakan wudhumu. Karena sebaik apapun sholat kita, rukun bacaan, rukun gerakan, sebaik apapun, ketika wudhu kita nggak sempurna, maka sholat kita otomatis tidak diterima oleh Allah. Di hadis yang lain, riwayat Ashabus Sunan sahih, innallaha la yaqbalu sholata bighairi tahurin.
walas shadaqata min hululin. Allah tidak akan terima sholat yang tanpa suci dari hadas kecil dan besar. Ketika wudunya nggak benar, otomatis hukumnya dia masih berhadas kecil. Allah juga tidak akan terima sedekah hatta dari mengambil hak orang lain secara zalim. Setelah Rasul nasihatkan untuk sempurnakan wudu, sumastakbiril kiblat, lalu menghadaplah kamu ke kiblat. Kiblat yang kita yakini. Nggak mungkin orang datang ke sini udah jelas yakinnya kiblat ke sono, nggak mungkin. Insya Allah semua yang datang ke sini ya yakin kiblatnya ya ini. Kalau kita ada di tengah hutan, ada di tempat yang nggak ada tanda-tanda kiblat mana, kita bingung berusaha nyari kira-kira mana kiblat. Selanjutnya mana yang kita yakini, menghadaplah ke situ. Insya Allah sah. Kalau di tengah sholat keyakinan kita gugur karena ada orang setempat yang ngasih tahu, Pak maaf kiblatnya salah, menghadap kanan. Kita yakin dengan omongan itu, ya otomatis saat itu juga kita wajib tanpa membatalkan sholat kita untuk menghadap ke kanan. Tapi kalau yang ngasih saran itu kita ragu, kebetulan sarannya nggak terlalu jelas, dan lagi dia itu kok tanda-tandanya bukan orang yang utuh. Kita meragukan omongannya, keraguan kita terhadap omongan orang lain tidak menggugurkan keyakinan kita. Dalam kaidah usul fikih, al-yaqinu la yuzalu bisa. Sesuatu yang kita yakini tidak bisa digugurkan oleh hal baru yang kita ragukan. Jadi sempurnakan wudu, menghadap kiblat, fakabbir, lalu lakukan takbiratul ihram. Sudah menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Ini di sini ada masalah, ada sebagian saudara kita yang udah waktunya takbir, dia masih nyempet-nyempetin usolli fardhus subhi. Yang lain itu nggak boleh, itu bid'ah, nggak ada contoh. Nah, untuk meminimalisir perbedaan seperti itu, saya imam lihat-lihat lokasi. Ketika kita sudah maju ke lokasi sholat, yakin sudah tertanam di hati kita keinginan sholat. Begitu Allahu Akbar, sudah ada niat di situ. Itu niat wajib, niat dalam hati. Seluruh ulama sepakat kok bahwa mahallun niat al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Nggak ada perbedaan pendapat bahwa tempatnya niat di hati. Perbedaan itu di talaffuzun niat, pengucapan niat. Saudara kita yang bilang semua yang tidak dicontohkan Rasul, otomatis ke situ arahnya, mengucapkan niat bid'ah. Ada contoh dari Rasul. Tapi ya kita harus maklumi bahwa yang lain berpandangan bid'ah itu bukanlah sesuatu yang nggak ada contoh dari Rasul. Karena banyak fakta dalam hadis-hadis sahih, sahabat Nabi melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasul, yang ketika Rasul tahu oleh Rasul nggak ditolak, nggak dilarang. Ada yang diterima, walaupun ada juga yang ditolak oleh Rasul. Dan jangan salah, orang pertama yang membagi bid'ah ada yang baik itu bukan Imam Syafi'i, melainkan sahabat Umar bin Khattab. Ini bukan kasus sholat tarawih, bukan. Kasus ketika Rasul sudah wafat, di perang Yamamah banyak sahabat hafid Quran yang gugur. Sahabat Umar memberikan usulan kepada Khalifah Abu Bakar. Kisah itu, perdebatan, percakapan itu diabadikan dalam Sahih Bukhari. Sahabat Abu Bakar sebagai khalifah menolak usulan untuk membukukan Al-Quran. Kata beliau, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul? Bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Artinya pembukaan Al-Quran dalam pandangan sahabat Abu Bakar itu bid'ah. Tapi sahabat Umar nggak geming, nggak mundur.
Wallahi, kata beliau, hadza khair. Demi Allah, ini memang bid'ah tapi baik. Terus pada akhirnya sahabat Abu Bakar dapat menerima dalil yang disampaikan sahabat Umar. Hatta sarahallahu saddi lima sarahallahu saddu Abi Umar bin Khattab. Allah lapangkan dadaku untuk menerima hal-hal yang sudah lebih dulu Allah lapangkan dada Umar bin Khattab. Lalu ketika Khalifah Abu Bakar manggil sahabat Zaid bin Sabit untuk menjadi ketua tim penyusunan Al-Quran, sahabat Zaid pun jawabannya sama seperti jawaban Abu Bakar kepada Umar. Sama, kaifa af'alu ma la yaf'aluhu Rasul. Bagaimana mungkin Tuhan perintahkan aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasul? Jadi kalau kita pelajari itu, orang pertama yang berpandangan tidak semua bid'ah itu dilarang, Umar bin Khattab. Lalu nular ke Abu Bakar As-Siddiq, lalu nular ke sahabat Zaid bin Sabit. Selanjutnya boleh jadi nyaris mayoritas sahabat Nabi berpandangan tidak semua bid'ah itu terlarang. Ada saudara kita yang bilang Imam Syafi'i itu orang pertama yang membagi-bagi bid'ah, padahal bukan Imam Syafi'i. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Rasul perintahkan pada sahabat yang sholatnya buruk, sempurnakan wudhumu. Lalu bersiaplah menghadap kiblat, lakukan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Lalu bacalah Quran yang mudah buatmu. Rasul enggak menentukan harus Al-Fatihah. Bacalah Quran yang mudah buatmu. Di sini doa iftitah Rasul juga nggak sebutkan. Tapi kita semua tahu doa iftitah di awal sholat itu sunnah. Sumarka dan selanjutnya lalu rukuklah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Bukhari 757, Muslim 2397, Abu Daud, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di hadis ini jelas Rasul tidak menentukan harus baca Al-Fatihah. Hadis lain yang bertolak belakang dengan hadis ini, di hadis yang lain ini, dua hadis, Rasul sebutkan langsung Al-Fatihah. An Ubadah bin As-Samiti radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam qala. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Enggak ada sholat, enggak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Dari sisi periwayatan enggak kalah dengan hadis tadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 756, Muslim 394 depan belakang. Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Hadis kedua yang juga Rasul menentukan sholat harus baca Al-Fatihah, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Hadis tadi yang tidak menyebut Al-Fatihah, pokoknya baca Quran yang mudah buatmu, dari sahabat Abu Hurairah. Ternyata dari sahabat yang sama ada hadis lain di mana Rasul menentukan Al-Fatihah itu yang harus dibaca. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidajun. Fahiya khidajun, fahiya khidajun. 3 kali diucapkan oleh Rasul. Siapa saja mengerjakan sholat kok di dalamnya dia tidak membaca Ummul Quran, nggak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya itu adalah tipuan. Sholatnya itu tipuan. Hadis ini riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim
395, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Satu hadis, bacalah Quran yang mudah buatmu. 2 hadis, harus baca Al-Fatihah. Jamaah radhiyallahu wa iyyakum ajma'in. Ternyata hadis yang tidak menentukan harus Al-Fatihah itu diperkuat dengan Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20. Faqra'u ma tayassara minhu. Dalam sholat bacalah ayat yang mudah buatmu, sejalan dengan hadis Abu Hurairah yang pertama. Dari situ ulama menafsirkan tafsir hadisnya gimana. Yang mengharuskan Al-Fatihah menafsirkan hadis yang tidak mengharuskan Al-Fatihah itu buat orang yang tidak hafal Al-Fatihah. Silahkan baca apapun yang mudah buatmu, yang kamu hafal. Yang berpandangan tidak harus Al-Fatihah menilai bahwa hadis Al-Fatihah itu bukan untuk menentukan sah tidaknya sholat, tapi untuk sempurnanya sholat. Artinya sholat membaca Al-Quran selain Al-Fatihah sudah sah, tapi akan lebih sempurna kalau membaca Al-Fatihah. Jadi dua-dua pendapat itu, di satu sisi Imam Syafi'i dan Imam Malik, di sisi lain Imam Abu Hanifah, sama-sama punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi adanya perbedaan di antara mereka dalam perkara membaca Al-Fatihah atau Al-Quran. Wal mukhtalifuna fi hadhil mas'alati imma ayyakunu dhahabu fi ta'wil hadhil ahadisi madhhabal jam'i. Mereka ada yang hadis yang berbeda itu dikumpulin diambil jalan tengahnya. Ada yang lebih melihat hadis yang berbeda itu dinilai mana yang lebih unggul, mana yang lebih sering disampaikan oleh Rasul, madhabut tarjih. Mereka yang menilai dua hadis itu sama-sama boleh dijadikan argumen, otomatis nggak mempermasalahkan mau baca Al-Fatihah ya, mau baca surah yang lain selain Al-Fatihah. Sebaliknya ulama yang menilai bahwa hadis berkaitan dengan Al-Fatihah itu lebih sering disampaikan Rasul, menilai hadis Al-Fatihah lebih unggul. Karena itu yang harus diutamakan. Jamaah dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi sering saya sampaikan, berbeda ketika masing-masing punya argumen, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, ya sudah, kita buka hati kita untuk menerima bahwa pendapatmu itu memang ada dalilnya, tapi aku lebih yakin yang ini. Insya Allah berbeda, tapi sebagaimana sahabat tetap guyup, tetap rukun, nggak ada permusuhan. Kalau toh kita tahu dalam sejarah ada peperangan antar sahabat, itu bukan dipicu oleh perbedaan dalam memahami agama. Mereka sama, akidahnya sama, syariahnya sama. Cuma karena perbedaan di sisi pandangan politik, mereka berperang. Nah, belakangan perbedaan memahami agama sampai memicu pertumpahan darah. Itu yang sudah keluar dari contoh dari para sahabat. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi Imam Abu Hanifah dan ulama yang sehaluan dengan beliau menilai bahwa sholat membaca surat apapun selain Al-Fatihah itu sah, tapi nafdul kamal la nafdul ijza', tidak sempurna. Bukan tidak sah, membaca surah selain Al-Fatihah itu tetap sah, tapi tidak sempurna. Hadis Abu Hurairah yang memerintahkan Al-Fatihah itu untuk sempurnanya. Karena itu pada prakteknya saudara kita yang merujuk ke pandangan madhab Abu Hanifah, mereka tetap membaca Al-Fatihah. Nyaris nggak ada di seluruh dunia
sholat tidak baca Al-Fatihah.